Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minanur Rahman. Saya dari Universitas Negeri Malang, program Pascasarjana jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian survei. Apa yang dimaksud dengan penelitian survei? Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang relatif distribusi dan hubungan antara variabel yang berhubungan dengan sosiologis dan psikologis. Sedangkan jenis-jenis desain penelitian survei itu yang pertama adalah cross-sectional survey design. Digunakan untuk mengetahui isu yang bersifat temporer dengan pengumpulan data cukup satu kali saja. Jenis ini menitik beratkan pada sikap, keyakinan, pendapat atau praktek dan opini yang objektif. Bagaimana individu memikirkan masalah, sedangkan prakteknya adalah perilaku mereka sebenarnya. Yang kedua adalah desain longitudinal survei. Ini salah satu alternatif untuk menggunakan desain cross-sectional untuk mengumpulkan data dari waktu ke waktu. Digunakan untuk memahami isu yang berkepanjangan, tetapi populasi lebih kecil dengan pengumpulan data secara periodik. Desain survei longitudinal melibatkan yang pertama, trend study. Dalam beberapa penelitian survei, penelitian bertujuan untuk mempelajari perubahan dalam beberapa populasi umum selama periode. Apa yang dimaksud dengan trend study? Trend study itu adalah yang melibatkan dan mengidentifikasi populasi dan memeriksa perubahan dalam populasi dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu study cohort. Study cohort itu adalah di mana peneliti mengidentifikasi subpopulasi berdasarkan beberapa karakteristik tertentu dan kemudian mempelajari bahwa subpopulasi dari waktu ke waktu jenis ini subpopulasinya ditekankan pada populasi subkelompok. Yang ketiga adalah study panel. Jenis ketiga dari survei longitudinal adalah study panel. Berbeda dari kedua jenis sebelumnya yang menggunakan jenis trend dan study cohort. Study panel ini adalah desain survei longitudinal yang meneliti orang yang sama dari waktu ke waktu. Sedangkan karakteristik utama dari penelitian survei adalah akan membantu kedua desain itu untuk membaca atau merancang survei dan mengevaluasi peneliti survei yang akan dipublikasikan. Sedangkan proses penelitian survei adalah yang pertama adalah mengidentifikasi fokus kajian dan metode penelitian. Yang kedua adalah membuat anggaran dan teknik jadwal penelitian. Yang ketiga adalah membentuk kerangka teori dan hipotesis. Yang keempat menentukan teknik sampling. Yang kelima adalah menentukan ukuran dan pemilihan sampel. Yang selanjutnya mendesain instrumen penelitian survei. Yang ketujuh adalah menguji instrumen penelitian survei. Yang kedelapan adalah memilih dan melatih pewawancara. Yang kesembilan adalah implementasi penelitian survei. Yang kesepuluh mengumpulkan jawaban angket yang lengkap dan memasukkan data ke komputer. Yang ke-11 yaitu adalah analisis data dan laporan terakhir. Tujuan dari penelitian survei adalah yang pertama mengumpulkan informasi tentang variabel, bukan informasi tentang individu-individu. Yang kedua yaitu survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki mengapa gejala-gejala tersebut ada. Yang ketiga adalah memperoleh gambaran umum tentang karakteristik atau berbagai aspek populasi.
Yang keempat yaitu mengumpulkan data berkenaan dengan sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, kebiasaan, perilaku, dan lain-lain. Yang kelima, tujuan penelitian survei yang kelima adalah menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari. Yang keenam yaitu mencari informasi secara faktual mendetail yang sedang menggejala saat ini. Yang ketujuh adalah mengidentifikasi masalah-masalah. Sedangkan dalam penelitian survei, alat yang digunakan adalah yang pertama yaitu berbentuk kuesioner. Kuesioner ini bisa berbentuk yes atau no question. Yang kedua atau forced choice adalah pertanyaan yang memaksa kita untuk menjawab walaupun pihaknya tidak begitu sesuai dengan keadaan kita. Yang ketiga adalah pilihan ganda, adalah pertanyaan di mana responden dapat menjawab sesuai dengan pilihan yang ada. Yang keempat yaitu alat yang digunakan dalam penelitian survei yaitu open-ended question, adalah pertanyaan di mana responden dapat menjawab pertanyaannya dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua yaitu alat-alat penelitian survei yang kedua ini bisa menggunakan skala. Dalam penggunaan alat ini, jawaban dari subjek akan lebih bersifat konseptual sesuai dengan subkonsep masing-masing individu, adanya peran interpretasi dalam menjawab pertanyaan. Dalam skala ini bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik sesuai hal berdasarkan suatu ukuran tertentu sehingga dapat dibedakan. Yang ketiga adalah menggunakan interview guide. Pedoman dalam wawancara mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan wawancara, yang kedua topik yang akan digali, yang ketiga kemungkinan urutan topik yang akan disampaikan, yang keempat susunan kata-kata untuk pertanyaan khusus, yang kelima catatan kapan konteks dan transisi akan dilakukan, yang keenam kemungkinan urutan pertanyaan dalam topik masing-masing topik. Yang keempat yaitu adalah observasi checklist. Lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah-langkah melakukan observasi, mulai dari perumusan masalah, kerangka teori untuk menjabarkan hal yang akan diobservasi, prosedur dan teknik perekaman, dan kriteria analisis dan interpretasi. Sedangkan prinsip dalam penyusunan pertanyaan itu yang pertama, kuasai konsep penelitian. Yang kedua, tetapkan variabel utama penelitian. Yang ketiga yaitu tetapkan variabel pendukung. Yang keempat yaitu susun definisi operasional variabel penelitian. Yang keenam yaitu hindari pertanyaan yang di luar kemampuan responden. Yang ketujuh, hindari pertanyaan yang mulai dengan premis yang salah. Yang kedelapan adalah hindari pertanyaan mengenai masa depan. Yang kesembilan, hindari pertanyaan yang menggunakan dua pernyataan negatif. Yang kesepuluh adalah hindari pertanyaan dengan kategori jawaban yang tumpang tindih. Demikian penjelasan dari penelitian survei, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.